Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oliva Tarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama yaitu identifikasi peluang usaha. Nah, pengertian dari identifikasi peluang usaha itu adalah pengenalan atau pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun usaha yang di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Nah, identifikasi itu apa sih? Identifikasi itu adalah tanda kenal diri atau penetapan identitas seseorang atau benda atau sebagainya. Nah, sedangkan peluang itu adalah kesempatan baik yang tidak boleh disia-siakan. Nah, usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi identifikasi peluang usaha itu apa? Identifikasi peluang usaha merupakan penetapan kesempatan yang baik untuk menciptakan suatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau badan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, ada pun yang harus diperhatikan pada identifikasi peluang usaha, yaitu yang pertama adalah menilai peluang usaha baru. Nah, menilai peluang usaha baru ini peluang usaha itu bukanlah peluang jika kita tidak sanggup untuk menemukan tindakan yang mungkin atau layak untuk diwujudkannya. Nah, adapun persyaratan pokok dalam memanfaatkan peluang usaha pada masa depan ialah berpikir positif. Jadi ketika kita mau membuka peluang usaha itu kita harus berpikir positif, harus terdapat nilai optimisme, dan kita harus bersedia bekerja keras dan mau mendengarkan apa kata orang lain, tetapi bukan semuanya yang negatifnya, maksudnya yang positifnya. Setelah itu mengakui kesalahan ketika kita membuka suatu peluang usaha, ketika ada kesalahan maka kita harus mengakui itu. Dan mau percaya bahwa pada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, cara mengidentifikasi peluang usaha atau bisnis yang ada bisa dicari asal saja. Nah, peluang bisnis itu bisa dicari asalkan wirausahawan itu bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan sendiri. Nah, yang kedua, adapun analisis kelayakan teknis. Nah, analisis pada aspek teknis ini merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan usaha secara teknis dan perorganisasian. Nah, setelah usaha tersebut telah dijalankan. Nah, aspek teknis ini tuh penting banget dikaji sebelum usaha dijalankan juga. Nah, menyangkut hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi. Sehingga jika tidak dianalisis dengan baik akan berakibatkan fatal bagi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar itu adalah suatu proses riset pasar terhadap faktor-faktor lingkungan ekstrim yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Lingkungan ekstrim merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Nah, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri dan juga menghasilkan ancaman dan peluang untuk meningkatkan penjualan dan merebut ruang pasar yang besar. Maka selayaknya menggunakan kebijaksanaan yang tepat untuk memasuki peluang pasar yang ada. Nah, kebijaksanaannya itu apa aja? Ya, yang pertama itu ada mengamati kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Nah, yang kedua ada mengenal lebih dekat konsumen. Lalu selanjutnya menentukan target pasar secara spesifik, dan yang terakhir adalah menilai persaingan. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Nah, ini penting banget ya. Analisis aspek finansial ini dilakukan untuk menganalisis biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan juga seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika usaha dijalankan. Nah, kriteria investasi diperlukan untuk analisis aspek finansial
yang menyatakan usaha layak atau tidak untuk dijalankan. Jadi harus sudah menganalisis finansialnya, pengeluarannya berapa dan keuntungannya berapa. Seperti itu. Agar tidak ada kerugian dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, yang terakhir itu ada penilaian kemampuan organisasional. Nah, setiap bisnis atau setiap usaha membutuhkan orang-orang yang dengan berbagai jenis dari mulai keterampilan dan bakat untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasional. Bahkan jika produk baru yang dihasilkan perusahaan sangat baik dan sumber daya finansial melimpah adalah orang-orang yang merupakan sumber keberhasilan organisasi. Nah, ketika mengeluarkan produk baru dan banyak peminatnya dan banyak investor ataupun finansial dari investor tersebut, maka itu juga merupakan sumber keberhasilan dari organisasi itu. Nah, evaluasi kebutuhan personal ya total dan keterampilan manajerial dan yang dibutuhkan adalah syarat analisis usaha baru. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zid Reza Tama. Saya melanjutkan pemateri pertama. Jadi ada hal-hal yang didapat setelah analisis di atas, yang diantaranya adalah di mana ada peluang, yaitu opportunity, apa saja yang mengancam usaha, atau ada kekuatan yang dapat mendukung usaha untuk mencapai sasaran. Dan identifikasi peluang usaha pun meliputi beberapa hal, yang diantaranya dalam waktu peluncuran produk yang tepat, desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli atau pelanggan, strategi distribusi yang tepat, mampu mengidentifikasi usaha yang sedang dijalankan, optimis dan citra positif dalam usaha, memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, sumber daya yang cukup, mempunyai pemasaran produk yang tepat, dan pengalaman mengelola usaha. Paul Charlap mengemukakan identifikasi peluang usaha dalam 4 unsur, yaitu yang diantaranya kerja keras atau work hard, work smart, enthusiasm, service, kerja cerdas, kegairan, pelayanan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haritsa Bayu Harya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis persaingan. Analisis persaingan adalah usaha mengidentifikasi kesempatan, tantangan, ataupun permasalahan strategis yang terjadi akibat perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan kelemahan dalam kompetisi. Analisis persaingan itu sendiri berguna untuk mendasari keputusan tentang produk yang akan dipasarkan agar nantinya kemudian memperoleh laba yang optimal. Lalu ada beberapa macam bentuk persaingan. Yang pertama, persaingan merek, kedua persaingan industri, ketiga persaingan bentuk, dan keempat persaingan generik. Persaingan merek itu sendiri adalah produk-produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan hal yang sama. Misalnya teh botol sosro dengan fresh tea. Lanjut ada yang kedua, ada persaingan industri. Persaingan industri adalah persaingan dalam industri tidak hanya pada satu produk saja. Misalnya teh botol sosro, industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tetapi semua industri minuman, karena itu pesaingnya adalah Coca-Cola dan Aqua dan lain-lain. Lalu ketiga ada persaingan bentuk. Persaingan bentuk adalah persaingan yang dalam bentuk produk yang sama. Misalnya persaingan antara teh botol sosro dengan susu ultra, yogurt, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada persaingan generik. Persaingan ini adalah persaingan umum pada semua industri, misalnya teh botol sosro dengan sari roti. Lalu ada teknik analisis pesaing. Untuk menganalisis persaingan, ada 4 cara yang harus dilakukan. Yang pertama, definisikan pasar sasaran atau target marketing.
Mendefinisikan pasar sasaran akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui produk atau jasa mana saja yang akan membidik sasaran yang sama. Lalu, kedua ada identifikasi pesaing langsung. Identifikasi pesaing langsung adalah perusahaan yang memberikan produk ataupun jasa yang relatif serupa dengan target yang kurang lebih sama. Identifikasi langsung akan memudahkan untuk melihat peta persaingan, posisi perusahaan dibanding pesaing, dan apa yang harus dilakukan untuk memenangkan persaingan. Lalu yang ketiga ada kondisi persaingan, dan yang keempat ada penilaian keunggulan kompetitif. Penilaian keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan yang diyakini menjadi modal untuk memenangkan persaingan. Sebelum penutup, di sini saya mengutip sebuah kata-kata bijak dari Sun Tzu, seorang panglima jenderal militer Cina yang jenius sekaligus filsuf yang dikenal melalui bukunya Art of War. Beliau pernah berkata, jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Untuk mengetahui musuh Anda harus menjadi musuh Anda. Dan yang terakhir, strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut mengenai isi dan kerangka perencanaan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Perencanaan ini sangat penting karena akan menunjukkan kesungguhan sang wirausaha dalam menjalankan usahanya, seperti meneliti prospek kegiatan perusahaan tersebut. Kebutuhan akan sebuah perencanaan ini menjadi mutlak jika kita akan menjalankan suatu bisnis. Karena dengan perencanaan sendiri ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Dengan perencanaan, kita bisa menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, dan menetapkan cash flow. Perencanaan usaha atau business plan ini merupakan sebuah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Bahkan, membuat sebuah perencanaan usaha atau bisnis yang matang dan realistis itu termasuk salah satu kunci sukses dalam memulai usaha atau meningkatkan kualitas usaha. Isi dari kerangka usaha atau business plan yaitu data lengkap yang komprehensif, sistematis seperti deskripsi bisnis. Pengelola perlu menerangkan secara ringkas tentang sejarah, visi atau misi dari sebuah perusahaan tersebut. Bisa menerangkan mengenai kedudukan keuangan atau peristiwa penting yang pernah dialami sebuah perusahaan dalam menjalankan operasi. Hal ini bisa menjadi fokus pada pencapaian objektif pada masa lalu dan bagaimana penampilan perusahaan itu dibentuk. Yang kedua yaitu sasaran pasar, ketiga situasi persaingan, keempat sarana dan prasarana, yang kelima sumber dan pengelola keuangan, yang kelima sumber daya manusia. Isi-isi yang tadi saya sebutkan merupakan hal yang penting sekali ada dalam penyusunan perencanaan bisnis karena inilah merupakan halaman depan yang akan pertama kali dibaca oleh para investor atau partner dalam membangun usaha bersama. Maka buatlah semenarik mungkin agar konsumen, investor, atau rekan kerja atau partner tertarik kepada usaha yang kita jalankan. Lanjut mengenai prinsip. Prinsip dari sebuah kerangka usaha ini harus disepakati dua pihak dan harus bersifat fleksibel dan realistis, membahas kecakupan seluruh aspek usaha, dan harus menciptakan cara kerja yang efektif dan efisien. Lalu, kenapa kita penting atau kenapa kita harus membuat perencanaan usaha? Karena ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita membuat itu, seperti memiliki gambaran perencanaan tersusun, mendapat gambaran rencana jangka pendek, mengetahui apa yang akan terjadi dalam usaha, dan kita bisa mengukur atau meminimalisir resiko usaha.
Kita juga bisa melihat peluang usaha dan memudahkan pihak investor dalam melihat usaha kita. Bahkan poin utamanya yaitu bisa menjadi pedoman resmi yang ada dalam pengawasan untuk sang pengusaha tersebut. Lalu apa kekurangannya jika kita tidak menyusun atau membuat bisnis plan? Tentunya kita tidak bisa memprediksi resiko, kita juga tidak bisa melihat gambaran peluang, tidak bisa melihat permasalahan suatu usaha secara terperinci. Bahkan mungkin kita akan kesulitan mendapat kepercayaan partner kerja rekan kita. Tidak ada standarisasi yang sangat spesifik, tapi diusahakan kerangka usaha ini dibuat secara matang sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Lalu mengenai langkah-langkah pembuatan bisnis plan. Yang pertama, kita harus membuat deskripsi usaha. Bisa mencakup produk in detail, atau sejarah, visi, misi, ide-ide, atau potensi usaha yang dimiliki. Lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa meringkas pesan pemasaran kita. Kita cari apakah keunggulan yang kita miliki, gitu kan? Apakah kita menawarkan jasa yang sangat cepat, atau misalnya opsi harga terbaik untuk konsumen, karena pesan tersebut agar dapat membedakan dan membantu konsumen dalam memutuskan dengan cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Ringkasan tersebut bisa meliputi seperti misi perusahaan, kelebihan dan keunikan jualan, atau plan di masa depan, dan lain-lain. Langkah selanjutnya yaitu analisa pasar dan menyusun strategi pasar. Tahapan penting dalam melakukan target pasar itu seperti pertama, kita bisa menetapkan lokasi target pasar. Apakah target pasar yang kita rencanakan itu ada di lingkungan kota besar atau perkampungan atau pinggiran kota. Kita bisa menyajikan data-data tentang lokasi geografis di mana target kita ditentukan. Lalu kita bisa mendeskripsikan karakteristik demografis. Seperti kita membuat usaha mie instan pedas. Apakah targetnya untuk orang-orang yang sangat menyukai pedas, atau orang yang ingin mencoba pedas, atau orang yang penasaran dengan rasa pedas. Lalu kita bisa mendeskripsikan sarana pemasaran. Karena sarana pemasaran ini pastinya memerlukan dana, sehingga kita perlu merencanakannya dengan cermat. Semisal kita akan memilih mengiklankan produk kita di website perusahaan, atau di brosur, atau iklan di internet, atau iklan media cetak, atau direct email. Tidak lupa kita bisa melakukan evaluasi terhadap tren pasar, terutama tren yang akan memberi pengaruh positif pada bisnis kita, seperti berapa tingkat pertumbuhan target pasar kita, dan perubahan apa yang akan terjadi dalam pembentukan pasar, termasuk perubahan teknologi atau perubahan ekonomi. Dan untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi persaingan pasar, kita bisa melihat dulu potensi pasar yang ada. Kita cari tahu pesaing yang kompeten saat ini sehingga tidak salah langkah dalam menentukan strategi. Yang kedua, kita bisa menciptakan produk secara berbeda. Kita mengunggulkan suatu keunikan seperti mempertahankan kualitas produk atau pelayanan prima yang selama ini ditawarkan kepada konsumen, sehingga loyalitas konsumen terhadap produk akan semakin meningkat. Lalu kita bisa mempelajari kelebihan dan kekurangan pesaing. Kita bisa menggunakan cara ini agar kita bisa mengetahui apa yang kurang dari pesaing kita. Langkah selanjutnya, kita bisa mempersiapkan keperluan sarana dan prasarana, menghitung rencana modal, mencari sumber dana, dan bisa melakukan evaluasi. Terakhir, perencanaan bisnis ini tidak hanya untuk pengusaha baru, karena semua orang pasti membutuhkan
dokumen tertulis, dan perencanaan yang matang, sistematis, dan resmi agar kita bisa bekerja sama dengan orang lain secara terpercaya. Perencanaan bisnis yang baik, kesimpulannya yaitu sederhana, spesifik, realistis, dan komplit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.